Malam itu, angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap masuk melalui celah-celah jaketku. Langit yang gelap tanpa bulan, hanya dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip menjadi saksi bisu dari langkahku yang menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Aku, Raka, seorang pecinta alam yang sudah terbiasa dengan petualangan di hutan belantara, kali ini memilih untuk menyendiri. Kesibukan kota, hiruk-pikuk manusia, semuanya membuatku ingin menjauh, mencari ketenangan di tempat yang sunyi, jauh dari peradaban. Hutan ini yang terletak di pedalaman tak banyak dikunjungi orang, hanya beberapa petualang sejati yang berani menembusnya. Ada cerita-cerita yang beredar tentang hutan ini, cerita yang entah benar atau hanya sekadar legenda yang ditiupkan dari mulut ke mulut. Konon, hutan ini menyimpan rahasia yang tak terungkapkan, sesuatu yang tak pernah ingin ditemukan. Namun, aku tak pernah percaya pada hal-hal semacam itu. Bagiku, hutan hanyalah kumpulan pepohonan, tanah, dan binatang liar. Tak ada yang lebih. Jadi, ketika aku memutuskan untuk berkemah di sini, aku hanya berpikir untuk menikmati kedamaian dan ketenangan, sesuatu yang sulit didapatkan di kota. Langkahku mantap menelusuri jalan setapak yang samar. Cahaya senter di tanganku menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kegelapan. Suara ranting patah di bawah sepatuku dan desiran daun yang tersentuh angin menjadi musik latar yang menenangkan. Aku merasa nyaman, jauh dari keramaian, sendirian, namun tak merasa kesepian. Setelah beberapa jam berjalan, aku menemukan sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Tempat ini sempurna untuk mendirikan tenda. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar berdiri kokoh, seolah menjadi penjaga yang melindungi dari apapun yang mungkin mengancam dari luar. Aku mulai mendirikan tenda, menata barang-barangku, dan menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Suara api yang berderak-derak memberi rasa hangat di tengah dinginnya malam. Setelah semuanya siap, aku duduk di depan api unggun, memandangi nyala api yang menari-nari. Pikiran melayang, membayangkan betapa nyamannya suasana ini. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan orang-orang, hanya aku dan alam. Kenangan ini adalah sesuatu yang sudah lama kurindukan. Namun, di tengah keheningan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan juga bau, melainkan perasaan. Perasaan bahwa aku sedang diawasi. Aku menoleh, menatap ke sekeliling. Namun yang kulihat hanyalah kegelapan dan bayangan pohon yang bergerak pelan tertiup angin. Mungkin hanya imajinasi, pikirku, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan itu tak juga hilang. Bahkan semakin kuat, semakin nyata. Aku merasa ada sesuatu di balik kegelapan itu, sesuatu yang tak terlihat namun hadir. Rasa penasaran mulai mengusik ketenanganku. Aku berdiri, mencoba menyelidiki sumber perasaan itu, namun tak menemukan apapun. Akhirnya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Mungkin tidur akan menghilangkan perasaan aneh ini. Aku berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun suara-suara kecil dari luar tenda membuatku tetap terjaga. Suara ranting patah, suara dedaunan yang bergesekan. Semuanya terasa lebih jelas di tengah malam yang sunyi ini. Ketika aku hampir tertidur, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu seperti langkah kaki, namun bukan langkah hewan. Itu lebih mirip dengan langkah manusia, pelan dan teratur, seolah-olah seseorang berjalan mendekat. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan tendaku. Aku tak berani bergerak. Tubuhku kaku, dipenuhi rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Siapa yang ada di luar sana? Apakah itu hanya imajinasiku, atau ada sesuatu yang benar-benar hadir? Aku memberanikan diri membuka resleting tenda sedikit saja, cukup untuk mengintip keluar. Namun, yang kulihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tak ada apapun di sana. Aku menunggu beberapa saat, berharap suara itu akan terdengar lagi. Namun yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri yang berdetak cepat.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya keluar dari tenda. Udara dingin malam langsung menyergap kulitku. Aku menyorotkan senter ke sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan sesuatu atau seseorang. Namun tak ada apapun. Hutan ini benar-benar sunyi, sepi, seperti tak ada kehidupan selain diriku. Namun, perasaan diawasi itu tak juga hilang. Malahan, semakin kuat. Aku merasa seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik pepohonan, sesuatu yang menyembunyikan diri di dalam kegelapan. Aku melangkah perlahan, mencoba untuk tidak menimbulkan suara. Setiap gerakanku terasa seperti mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kuganggu. Saat aku berjalan mengitari perkemahanku, tiba-tiba cahaya senternya redup, lalu padam. Aku menggoyangkan senter, mencoba menyalakannya kembali, namun tetap mati. Kegelapan kini menyelimuti semuanya, dan aku merasa sangat terisolasi. Jantungku mulai berdetak semakin cepat, napasku terasa lebih berat. Di tengah kepanikan yang perlahan merayap, aku mendengar sesuatu. Suara yang lembut, hampir tak terdengar, seperti bisikan. "Jangan takut." Aku terdiam. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan, namun suara itu terasa begitu nyata. "Kau tidak sendiri." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Aku ingin lari, kembali ke tenda dan berlindung di dalamnya. Namun, kakiku terasa berat, seolah tertanam di tanah. Rasa takut yang mencekam membuat tubuhku kaku. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berpikir jernih. Dan kemudian, dari sudut mataku, aku melihatnya. Sebuah bayangan. Bukan bayangan pohon atau bayangan hewan, melainkan sesuatu yang tak berbentuk. Bayangan itu bergerak, pelan tapi pasti, mendekat ke aku. Aku tak bisa melihat dengan jelas apa itu, namun aku merasakan kehadirannya. Semakin dekat bayangan itu, semakin kuat perasaan takut yang menyelimutiku. "Apa kau mencariku?" Bisik suara itu lagi. Aku ingin menjawab, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Bayangan itu kini hanya beberapa langkah dariku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya, dingin yang menusuk tulang, membuat seluruh tubuhku bergetar. Bayangan itu berhenti, tepat di hadapanku, dan aku bisa merasakan kehadirannya lebih nyata dari sebelumnya. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata suara itu. Kali ini lebih tegas. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa takut yang begitu kuat membuat pikiranku buntu. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang tak bisa kuabaikan. Apa sebenarnya bayangan ini? Mengapa ia ada di sini? Dan yang paling penting, apa yang diinginkannya dariku? Bayangan itu mulai bergerak lagi, mengelilingiku. Seolah-olah ia sedang mengamatiku, menilai keberadaanku di sini. Setiap kali ia bergerak, aku merasakan desiran angin yang aneh, seperti nafas yang keluar dari sesuatu yang tak terlihat. "Kau telah membangunkanku," bisiknya. Aku teringat cerita-cerita yang pernah ku dengar tentang hutan ini. Cerita tentang makhluk-makhluk tak terlihat yang menghuni tempat ini, makhluk yang tidur selama berabad-abad, dan akan bangun jika ada yang mengganggu kedamaian mereka. Namun, cerita-cerita itu selalu kukira hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tak pernah terpikir olehku bahwa mungkin saja ada kebenaran di balik legenda itu. "Apa yang kau inginkan dariku?" Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku bergetar. Bayangan itu berhenti, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu, dengan lembut, suara itu menjawab,